Bahas Chainsaw Man chapter 120, Nayuta reinkarnasinya power. Di chapter ini aku sebenarnya cukup merasa kaget ya dengan perkembangan ceritanya, meskipun tipis-tipis apa yang sudah kita prediksi sebagai pembaca di chapter kemarin itu mulai terbukti lah. Ya meskipun gak 100% bener sih. Nah ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Chapter ini berjudul Segitiga, dimana kita langsung melihat Yoru yang memang benar-benar tertembus rantai Nayuta di bagian kepalanya. Yoru itu langsung terdiam dan dia lalu menggonggong seperti anjing. Waduh, yang lebih kaget lagi ya, Nayuta itu langsung tertawa dengan sangat puas melihat Yoru yang bertingkah seperti ini. Denji langsung kesal. Apa yang sudah kau lakukan Nayuta? Nayuta menjawab dengan santai, mengubahnya menjadi anjing. Denji tambah kesal lagi, kenapa kau melakukan itu? Dan dijawab dengan Nayuta, karena dia sudah meludahi barang kepunyaanku. What? Denji langsung menjawab, aku bukan barang siapa-siapa ya, cepat kembalikan dia seperti semula. Nayuta langsung menolak, gak mau, aku lapar, jadi aku gak bisa melakukannya. Lucunya adalah Nayuta itu ternyata menganggap Denji sebagai barang kepunyaannya gitu, sebagai aset yang dia punyai, karena dia gak mau barang yang dia punya diludahi sama orang lain. Mungkin kayak ciuman ini bukan dianggap sebagai ciuman tapi sebagai meludah gitu ya. Anjir, aneh banget. Denji bingung dengan kelakuan si Nayuta. Hah? Baiklah, akan kubuatkan sesuatu untukmu, tapi kembalikan dia setelah kau kenyang. Nayuta langsung menjawab, oke. Dan Yoru langsung tidur bersama anjing yang lain. Di saat Nayuta dan Denji sedang makan, Denji lalu berkata, cepat habiskan makananmu dan kembalikan dia. Tapi Nayuta malah sibuk mengusir anjing-anjingnya yang ingin meminta makanannya Nayuta juga. Saat sedang makan, Nayuta tiba-tiba berkata, hei, kau yakin memintaku untuk mengembalikannya seperti semula? Denji jadi bingung. Hah? Apa maksudmu? Nayuta lalu menjelaskan, Denji, apa kau lupa bahwa semua cewek yang kau temui malah ingin membunuhmu? Memangnya apa yang membuatmu berpikir kalau anjing yang satu ini berbeda? Anjir, dikatain anjing Yoru guys. Denji lalu menjawab, firasatku saja sih. Aduh anjir. Tapi kalau dipikir-pikir apa yang dikatakan Nayuta itu ada benernya juga. Karena seperti Makima, Reze, bahkan Power, mereka itu ingin membunuh Denji. Ya meskipun Power akhirnya jadi teman ya. Plus Yoru kan memang sebenarnya ingin mengincar Chainsaw Man. Setelah itu Nayuta berkata, terserah dirimu deh. Lagian kau juga gak mati kok. Baiklah, akan aku kembalikan dia, tapi dengan 2 syarat. Dan jika kau melanggar syarat ini, aku akan membiarkan cewek itu jadi anjing seumur hidupnya. Denji menjawab dengan malas, apa maumu? Nayuta lalu menjawab, pertama, mulai sekarang kau harus mengizinkanku makan es krim setiap hari. Denji pun menjawab, gak masalah, asal aku boleh makan juga. Sepele ya syaratnya. Dan syarat kedua, kau tidak boleh berhubungan lagi dengan cewek ini. Denji di sini mulai protes nih. Yang bener aja dong. Nayuta lalu menjelaskan, percaya saja padaku, akan lebih baik jika kau menjauhinya. Aku tidak suka dengan bau cewek ini. Denji agak bingung. Baunya? Maksudmu baunya seperti anjing basah? Nayuta agak protes, dasar bodoh. Bau anjing basah itu enak tahu. Pokoknya kau harus menjauhi cewek ini. Aku akan mengubah ingatannya sehingga dia berpikir kau tidak jadi datang untuk menemuinya. Denji mulai kesal di sini. Jangan sembarangan dong, dia nanti bisa membenciku. Nayuta langsung membalas, emang apa salahnya? Lagi pula kau akan menjauhinya kan? Dan Denji pun mengalah. Baiklah. Lagi pula kau adalah prioritas utamaku Nayuta. Dan Nayuta pun menang dalam debat ini. Terus kita langsung diperlihatkan Asa sedang berada di depan sekolahnya yang sedang menunggu Denji datang, seperti di chapter 118. Bahkan Asa di sini menunggu sampai sore dan sampai gelap. Dan Yoru pun merasa agak aneh di sini. Hari mulai gelap, sepertinya dia tidak akan datang. Mungkin saja dia tidak suka denganmu. Memang saat kencan di akuarium dia terlihat tertarik padamu, tapi sepertinya lebih baik kita mengincar cowok lain saja. Asa tidak menjawab Yoru dan tetap diam. Terus dia membuat alasan kenapa Denji tidak datang. Dia pasti lupa dengan janji kita. Ya, walau sebenarnya aku nggak peduli juga sih. Aku hanya ingin kencan hari ini untuk memintanya menjauhiku. Ditambah aku tidak mau menghabiskan banyak uang untuk sekedar berkencan. PR-ku juga masih banyak. Bagus malah kalau dia melupakanku. Aku mengaku kalau aku sedikit tertarik padanya. Tapi itu karena kita terkurung dalam waktu lama di akuarium kemarin. Cuma hormon dan naluri manusia aja. Lagi pula, prioritasku adalah mengalahkan Chainsaw Man dan mendapatkan tubuhku kembali. Buat apa aku mengejar Denji? Malahan, aku lebih suka sendirian. Aku jadi lebih gampang mendapatkan kebahagiaan. Yoru di sini hanya menjawab, ya, kau benar. Dan lalu di sini Asa itu malah semakin terdiam. Dia mulai terlihat seperti kecewa karena Denji tidak datang. Aku ini kenapa sih? Aku kan harus fokus untuk mendapatkan tubuhku kembali. Dan tiba-tiba Yoshida datang menghampiri Asa. Dia lalu bertanya, kau tidak apa-apa? Asa hanya menjawab dengan ketus, mau apa kau? Tidak, aku hanya ingin tahu sedang apa kau di sini. Dijawab dengan Asa, tidak ngapa-ngapain.
Lalu tiba-tiba Yoshida mengatakan hal yang sangat mengejutkan menurutku ya. Kalau begitu, maukah kau menemaniku sebentar? Asa bingung dengan maksud Yoshida dan chapter ini selesai. Ini cukup menarik nih chapter ini. Chapter ini cukup membuat kita bertanya-tanya ya. Ayo kita mulai membahas ini. Apakah Nayuta itu adalah reinkarnasinya Power dan bukan reinkarnasinya Makima? Hal yang membuatku cukup kaget di sini adalah sikap Nayuta ini. Memang Denji berkata di chapter sebelumnya bahwa Nayuta itu punya sikap yang sangat merepotkan. Tapi jujur aja aku nggak menyangka ya bahwa kalau sifatnya itu seperti ini gitu. Aku membayangkan sifatnya itu kalem, tenang kayak Makima. Cuman mungkin agak merepotkan aja. Karena Makima kan banyak diemnya gitu. Tapi di sini sikap Nayuta itu malah membuatku teringat dengan sikapnya Power yang seenaknya sendiri. Malah terlihat seperti Nayuta ini lebih cocok sebagai reinkarnasinya Power dan bukan reinkarnasinya Makima atau Control Devil. Aku yakin banyak yang berpikiran sama denganku kok. Kalau sifat Nayuta ini malah justru mirip dengan Power. Apalagi dengan kemampuan Control Devilnya ini yang memang bikin repot Denji. Tapi masa dia reinkarnasinya Power? Enggak lah. Ya mungkin beda sifat aja sama Makima karena perlakuannya Denji dari awal. Kedua, misi utama Denji. Nah, di chapter ini Nayuta itu membuat Asa bersikap seperti anjing dengan kemampuan Control Devilnya. Lalu terjadi perdebatan nih. Nayuta ingin membiarkan Asa tetap seperti ini dan Denji ingin Asa kembali seperti semula. Dan Nayuta pun akan mengabulkan keinginannya Denji, tapi dengan dua syarat. Pertama, Denji harus memperbolehkan Nayuta makan es krim setiap hari. Ya ini syarat yang sepele sih ya. Tapi yang syarat kedua, Denji harus menjauhi Asa karena si Nayuta tidak suka dengan baunya Asa. Dan itu semua demi kebaikannya Denji. Yang kemungkinan besar penyebabnya adalah Nayuta menyadari ada sesuatu di dalam tubuhnya Asa. Tapi mungkin dia itu masih tidak tahu kalau yang ada di dalam tubuh Asa adalah War Devil. Anehnya adalah di sini Denji malah mengalah dan berkata, "Kau adalah prioritas utamaku Nayuta." Lah, prioritas apa? Untuk menjauhi Asa karena berbahaya, aku paham. Tapi kenapa Denji berkata bahwa Nayuta adalah prioritasnya sampai dia mengalah untuk tidak melakukan apa yang dia mau? Apakah mungkin ini karena permintaannya Kishibe yang meminta Denji untuk merawat Nayuta sejak kecil agar ketika Nayuta menjadi besar tidak seperti Makima? Tapi kok sampai segininya ya? Dan di sini sedikit terbukti bahwa Nayuta itu emang secara sadar gak sadar dia agak posesif dengan Denji. Ketiga, Yoshida itu ngapain mendekati Asa ya? Yoshida itu emang pengen nyari teman aja atau jangan-jangan Yoshida merasakan gelagat aneh dari Asa dan mengetahui bahwa Asa memiliki hubungan dengan iblis. Melihat Yoshida itu yang sikapnya sangat waspada ya, meskipun kayaknya nyantai banget, kayaknya emang begitu deh. Cuman kita masih belum tahu apakah Yoshida sudah tahu bahwa ada War Devil di dalam Asa. Dan yang lebih repot lagi, Yuru mengajak Asa untuk mengincar cowok lain. Dan karena Denji sudah tidak bisa diharapkan lagi, apakah Yoshida akan menjadi target berikutnya? Nah, itu adalah pembahasan Chainsaw Man chapter 120 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silakan drop di bawah.